Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandrini Hasuti. Saya adalah mahasiswa PPG Daljak tahun 2020 dari Universitas Negeri Malang. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 1 Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Berikut video praktik pembelajaran yang sudah kami praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku. Sehat ya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, makin sehat. Alhamdulillah. Makin sehat, makin jaya. Makin sehat, makin jaya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin doa. Kemal memimpin dulu. Belum belajar, marilah kita berdoa dulu. Mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kemal yang sudah memimpin berdoa. Ini bulan apa anak-anak? Ini bulan apa? Bulan Oktober. Oktober ya. Di bulan Oktober ada apa aja? Ada peristiwa apa aja? Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Benar. Hari Kesaktian Pancasila. Iya, benar. Hari Kesaktian Pancasila ya. Oke. Nah, kita sebagai pelajar harus tetap mempunyai rasa nasionalisme. Nah, itu untuk memupuk rasa nasionalisme. Oke, sudah nasionalisme sudah. Kemudian untuk absensi kalian pakai Google Form ya? Sudah kan? Setiap pagi sudah diabsen pakai Google Form. Ada materi globalisasi. Di sini ada beberapa tujuan globalisasi. Sebelum masuk ke globalisasi, kalian dulu belajar apa? Sebelum ke globalisasi Perubahan dulu sosial. kalian, iya benar, perubahan sosial. Kebalikannya menurut teman Ibu dari globalisasi menyebabkan perubahan sosial. Iya benar. Jadi antara perubahan sama globalisasi itu saling terkait ya. Dari globalisasi itu bisa menyebabkan perubahan sosial. Oke, benar. Bisa seperti itu. Bisa saling menyebabkan, bisa saling mempengaruhi. Ya, betul. Kemudian untuk tujuan pembelajaran nanti melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian globalisasi. Kemudian melalui kegiatan tanya jawab lagi, peserta didik mampu menyimpulkan pengertian globalisasi. Dan nanti melalui diskusi kelompok dan presentasi, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk globalisasi. Kemudian melalui kegiatan problem based learning tentang pengertian globalisasi dan bentuk globalisasi, kalian bisa bekerja sama, kemudian berpikir kritis. Penilaian pengetahuan dari Google Form jangan lupa, dan penilaian keaktifan ketika diskusi ya. Nah, di sini ada video. Apa saja bisa terjadi, termasuk pergeseran budaya. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Merunut waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percakapan sehari-hari. Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Namun, globalisasi kini mampu menggeser nilai-nilai budaya di Indonesia. Globalisasi dapat merubah perilaku masyarakat karena pertukaran informasi dari luar. Budaya dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Nilai-nilai maupun persepsi sangat berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran.
Pengaruh globalisasi yang menyebabkan pergeseran budaya seperti yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, siswa-siswi yang tidak lagi menghormati guru-gurunya. Siswa melawan guru sudah biasa terlihat di lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, pergeseran budaya karena globalisasi juga berdampak pada psikologis masyarakat, sehingga masyarakat mudah terprovokasi, yang pada akhirnya menimbulkan benturan-benturan psikologis dan sosiologis antar masyarakat. Sudah disimak? Coba. Sudah. Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian lihat yang dapat dianalisis dari gambar tadi? Ada dampak dari globalisasi. Iya. Terima kasih Dampak dari Kemal. globalisasi, Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih Kemal. Oke, terima kasih. Lanjutnya, siapa lagi yang mau berpendapat? Bu, sama itu contoh dari sebuah dampak negatif. Iya, bener ya. Tadi ternyata diungkapkan globalisasi itu bisa menyebabkan dampak negatif. Apa yang kita lihat tadi dalam video itu tentang globalisasi. Ya kan? Nah, globalisasi itu ternyata bisa menimbulkan dampak. Nah, apa sih globalisasi itu? Globalisasi adalah ketergantungan. Iya, betul. Sebuah ketergantungan antar masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi oleh batas negara. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk. Nah, ini nanti yang akan kalian analisis. Kalian analisis nanti bentuknya apa aja, kemudian bisa dipresentasikan, gitu. Nanti diambil penilaian. Selain penilaian pengetahuan, juga penilaian ketika presentasi, ketika penilaian unjuk kerja, kayak gitu. Kalian harus aktif. Oke, di sini ada bentuk globalisasi. Yang pertama ada bidang budaya. Di sini terlihat tarian ya, dan komunikasi. Di sini ada tablet ini, tablet, handphone. Selanjutnya ada bidang ekonomi sama iptek. Kalau ekonomi tadi yang dibilang kerjasama internasional dan e-commerce. E-commerce itu kayak misalnya siapa yang suka belanja online. Kemudian lanjutnya globalisasi di bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, bidang pengetahuan dan teknologi itu kayak misalnya mempengaruhi kalian nih, kayak sekarang ini belajarnya menggunakan online. Itu kan karena ilmu pengetahuan teknologinya sudah canggih. Kemudian yang terakhir ini globalisasi bidang transportasi. Ojek tapi secara online. Ojek. Iya, ojek online, bener, ojek online. Oke, sudah paham sampai sini? Kalau sudah, sekarang nanti gantian kalian per kelompok sesuai yang Ibu bagi tadi. Bagiannya presentasi kelompok 1, kelompok 2, ya, kelompok 3. Oke, gimana? Sudah siapkah? Siapa dulu? Tidak harus kelompok 1 dulu. Kalau yang sudah siap kelompok mana dulu boleh. Nanti saling bertanya. Sudah. Sudah, betul. Silahkan dibaca. Boleh? Globalisasi budaya. Globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Globalisasi budaya dalam hal bahasa, misalnya bahasa Inggris, merupakan salah satu contoh bahasa dunia. Udah ya? Oke, terima kasih kelompok 1. Ada kelompok lain yang mau menanggapi dari kelompok 1?
Boleh. Nama saya Hartati dari kelas 12 IPA 2, izin bertanya kepada kelompok 1. Contoh penggabungan dari hal itu seperti apa? Produk. Contoh penggabungan produk global lokal itu seperti Contoh produk gabungan antara produk lokal dan produk global. Bisa dijawab nggak? Misalkan gitu Bu, seperti misalkan ya di Indonesia itu kan ada brand A dan seperti di Amerika kan ada brand B. Jadi langsung ke merek aja boleh disebutkan Bu. Boleh. Seperti brand pants asal Amerika Serikat gitu dengan salah satu merek di Indonesia seperti official nama band atau nama organisasi itu bisa disebut. Itu kan Bu, penggabungan produk lokal dan produk luar kan? Aja Bu, globalisasi ekonomi. Ya, silahkan dibaca. Boleh. Globalisasi ekonomi berkaitan dengan perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan lancarnya perdagangan internasional. Globalisasi transportasi dapat kita contohkan di negara Jepang. Jepang alat transportasi seperti kereta api, Shinkansen, subway, bus, komputer, dan taksi merupakan sarana transportasi dari penduduknya. Bu, terima kasih. Oke, terima kasih sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Siap ya kelompok 3, siapa yang mau presenting? globalisasi iptek. Ya. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan merupakan teori-teori yang dirumuskan secara tetap, sementara teknologi adalah dari ilmu pengetahuan. Perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Oke, terima kasih Gisela dan teman-teman dari kelompok 3. Ada yang ingin ditanyakan dari presentasi kelompok 3? Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya dari warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2, kelas Ya. IPA 2, bertanya kepada kelompok 3, yaitu bagaimana hambatan globalisasi terhadap bukan terhadap tapi yang ada di Indonesia. Hambatan apa? Hambatannya mungkin dari segi bisa dari ini mungkin Bu, jaringan yang kurang memadai. Ya, betul. Oke, cukup ya hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu tutup. Sebelum ditutup, Ibu simpulkan dulu bahwa globalisasi itu adalah meleburnya batas-batas antar negara. Mengglobalnya hubungan antar masyarakat, antar negara. Nah, sehingga budaya, transportasi, kemudian ekonomi itu bisa mempengaruhi seluruh masyarakat di dunia gitu. Jangan lupa refleksinya dikerjakan, diisi dengan baik di Google Form ya anak-anak. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini. Gantian, tadi sudah dibuka oleh Kemal untuk doa. Sekarang doa penutup. Belum apa? Sebelum mengakhiri Ya. pembelajaran hari ini, ayolah kita berdoa menurut agama, menurut kepercayaan masing berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali anak-anakku. Silahkan kalian boleh istirahat siang ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Istirahat. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih juga buat kalian.